Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hitung campuran pada bilangan cacah dan pecahan. Langsung saja kita bahas soal-soal untuk latihan. Soal yang pertama, ini ada perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, ini pecahannya harus kita ubah menjadi pecahan biasa, sehingga ini menjadi 19 kali 2 38 ditambah 1 39 per 2, kemudian ini masih tetap 3 kali. Nah, 3 itu sama dengan 3 per 1, kemudian yang di belakang 6 ini sama dengan 6 per 1, sehingga kalau pembagian nanti kita ubah menjadi perkalian dan dibalik menjadi 1 per 6. Oke, setelah itu coba kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan sebelum kita kalikan. Ya, di sini ada 3, ada 6, sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3, 1 dibagi 3 menjadi 2. Setelah itu sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung kita kalikan. 39 kali 1 sama dengan 39, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga bisa kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar, menjadi 39 dibagi 4 itu berapa? 9 ya, 9. 4 kali 9 itu 36, berarti masih ada sisa 3 per 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, dan angkanya, angka ini bilangan cacah, kemudian persen, desimal. Sepertinya ini lebih mudah kalau kita ubah menjadi desimal, sehingga nanti penjumlahan dan pengurangannya lebih mudah. 15% itu sama dengan 15 per 100. Jika kita ubah menjadi desimal, maka menjadi 15, di belakang koma ada 2 angka, 1, 2 menjadi 0,15, sehingga nanti lebih mudah kita hitung. Ini dikurangi 0,75, kemudian 134 ditambah 0,15 ini sama dengan 134,15, kemudian dikurangi 0,75. Kalau kita hitung secara bersusun, ini menjadi dikurangi 5 dikurangi 5 0, 1 dikurangi 7 41 dikurangi 7 itu 30 berapa? 4, 3 dikurangi 0 3 1, komanya tetap di sini, sehingga hasilnya adalah 133,4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada pembagian, bilangan cacah, persen, pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, 125% itu sama dengan 125 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 25. Ini 125 dibagi 25 itu 5. 100 dibagi 25 adalah 4. Kemudian kita jadikan satu dengan ini. 56 itu sama dengan 56 per 1 kali 5 per 4. Yang di belakang ini kita ubah menjadi perkalian, kemudian kita balik menjadi 9 per 7. Kemudian kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ternyata ada di sini 56 dan 7 itu bisa kita bagi 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7 berapa? 8. Kemudian kita lihat di sini ada 8 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Ini bagi 4 1, dibagi 4 2.
sehingga yang bisa dikalikan tinggal 2 kali 5 kali 9, 1 kali 1 kali 1, sehingga 2 kali 5 itu 10, 10 kali 9 90, 90 per 1 atau sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kita lihat di sini ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, penjumlahan. Nanti kita dahulukan untuk menghitung yang perkalian dan pembagian. Ya, nanti baru pengurangan dan penjumlahan. Kita langsung hitung 7 kali 8. Ini 7 kali 8 sama dengan 50, 56. Kemudian dibagi 2. 56 bagi 2 berapa? 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1. 16 dibagi 2, 8. Sehingga hasilnya 28 untuk penghitungan perkalian dan pembagian ini. Lalu tinggal kita hitung dengan yang depan, 33,5 dikurangi 28. 33,5, 33 1/2 itu sama saja bisa kita tulis menjadi 33,5. Kemudian dikurangi 28. Langsung kita bisa tulis dengan yang di belakang itu ditambah 5,5. Kita hitung 33,5 dikurangi 28. 5-nya tetap, ini ada komanya tetap. 33 dikurangi 8 dapat 20. 5, 2 kurangi 2 0, berarti 5,5. Di sini 5,5. 5,5 ditambah dengan 5,5. Langsung saja kita susun di sini. 5 ditambah 5 10 ya. 10. Ini komanya tetap. 5 ditambah 5 10 tambah 1 11. 11,0 atau 11. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan yang dikurung, ada perkalian, ada pengurangan yang dikurung. Ya, berarti kita akan menghitung yang ada di dalam kurung. Nah, ini kita hitung yang ada di dalam kurung. Kita hitung dulu, setelah itu nanti baru pembagian dan perkalian. 1/4 ditambah 2/3. Di sini kita lihat ini 1/4 itu 1 lebih 1/4 ditambah 2 lebih 2/3. Artinya yang utuh ini bisa kita jumlahkan dulu menjadi 3. Sehingga nanti hasilnya 3 lebih berapa? 1/4 dan 2/3-nya lebihnya dari yang utuh tadi kita jumlahkan. 4 dan 3 ini bisa menjadi 12. Menjadi 12. 4 menjadi 12 itu kali 3. Berarti yang atas kita kalikan 3 sehingga menjadi 3/12. Yang belakang ini 3-nya kali 4 menjadi 12. Sehingga ini kita kalikan 4 juga. 2 kali 4 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Berarti menjadi 3 11/12. Oke. Kemudian kita akan hitung dengan 47. Oh ya, sebelumnya yang belakang dulu. Yang di dalam kurung ini kita hitung 2/4 dikurangi 2. 2 lebih 1/4 dikurangi 2. Tinggal berapa? Iya, tentu saja tinggal 1/4. Sehingga kalau kita gabungkan dengan yang depan, ini 47/1 dibagi, ini langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 12 berapa? 36 ditambah 11 47 per 12 kali yang belakang kali 1/4. Kemudian di sini ada pembagian, ini bisa kita ubah menjadi perkalian. 47/1 kali 12/47 ya, dibalik, kemudian kali 1/4. Sebelum kita kalikan
kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ternyata di sini ada 47, ada 47, sama-sama dibagi 47 menjadi 1, dibagi 47 menjadi 1. Kemudian ada 12 dan 4, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4, 3. Sehingga 1 kali 3 kali 1, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa latihan soal, nanti akan kita bahas sebagian, dan sebagian lagi bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Kita hitung dari depan, dan ini dijadikan pecahan biasa. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. 9 per 4 ditambah 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2 dikurangi 1 per 1. Kemudian kita samakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. 4 ada 2 ada 1, berarti bisa kita bagi menjadi 4. Jadikan 4, ini jadi 4, ini juga jadi 4. Ini sudah per 4, berarti ini tetap. 2 menjadi 4 itu dikalikan 2, berarti yang atas kita kalikan 2 menjadi 6. 1 menjadi 4 kali 4, yang atas juga kita kalikan 4, jadi 4. Kemudian 9 ditambah 6 berapa? 15. Jadi ini 15 dikurangi 4 menjadi 11, sehingga sama dengan 11 per 4. Karena pembilangnya lebih besar, maka bisa kita jadikan pecahan campuran. 11 dibagi 4, 2. 2 kali 4 itu 8, padahal ini ada 11, berarti masih ada sisa 3. 2, 3 per 4. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Langsung kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan yang sama. Di sini ada pecahan biasa, jadi yang 0,75 kita coba ubah menjadi pecahan biasa. 0,75 itu sama dengan 75 per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti 100. Kemudian 75 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi 25. Ini menjadi 4, 75 dibagi 25, 3. Sehingga menjadi 3 per 4. Nah, di sini kita lihat ada 4 per 4, ada per 2. Berarti nanti kita bisa ubah semuanya menjadi per 4. Oke. 2 ini sama dengan 2 per 1. Kalau ini kita ubah menjadi 4, penyebutnya 4, berarti ini kalikan 4, berarti yang atas juga kalikan 4 menjadi 8. Ini sudah per 4, berarti ini tetap. Kemudian ini juga tetap. Kemudian yang 2 ini diubah menjadi per 4 dikalikan 2, jadi yang atas juga dikalikan 2, sehingga menjadi 2 per 4. Kemudian sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 1, 9. 9 dikurangi 3 berapa? 6. 6 dikurangi 2, 4. Berarti sama dengan 4 per 4. 4 per 4 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4. Berarti ini 1 dibagi 4 juga 1, sehingga sama dengan 1 per 1 atau sama dengan 1. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan. Berarti kita kerjakan dari kiri. Oke, kita jumlahkan. 6,75 ditambah 4,5. Kita tambahkan, ini 5
7 ditambah 5 12, 6 tambah 4 10, tambah 1 11. Komanya tetap di sini. Jadi ini 11,25. Kemudian dikurangi 4/3/8. 4/3/8 itu bisa kita ubah menjadi desimal dulu supaya nanti bisa dihitung dengan 11,25. Ya, kita ubah jadi desimal. Ini 4, sisa 3 supaya bisa dibagi 8, minta tambah 01. Syaratnya dikasih koma. 30 dibagi 8 itu 3 kali 8 itu 24, berarti masih ada sisa 6. Kemudian ditambahin 0 lagi. 60 dibagi 8 7 kali 8 itu 56, berarti masih ada sisa 4. Tambahin 0 lagi. 40 dibagi 8 5. Sehingga ini kalau dihitung 11,25 dikurangi 4,375. Ya, ini kita hitung dikurangi 4,375. 50 dikurangi 5 45. Kemudian 24 dikurangi 7 17. 11 dikurangi 3. Ya, ini 1 ini 1. 11 dikurangi 3 08. Di sini 10 dikurangi 4 6, sehingga hasilnya komanya tetap, hasilnya 6,875. Kemudian ditambah 2. Ini masih ada ditambah 2. Ya, tinggal ditambahkan 2 di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah 8,875. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Nanti kalian kerjakan dulu yang dari depan ya. Kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Kita harus mengerjakan dulu yang perkalian. Oke, kita kerjakan yang perkalian dulu. Sebelum kita kalikan, kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Kita lihat di sini ada 3, ada 9. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Kemudian 4 dan 8. Ini sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Sehingga yang kita kalikan tinggal 1 kali 2 per 1 kali 3. Sehingga hasilnya perkalian ini adalah 2/3. Kemudian ditambah 2. Jadi 2/3 ditambah 2. 2/3 tambah 2 ya sama aja dengan 2 lebih 2/3. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kerjakan dulu perkalian. Ya, langsung kita kalikan. 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Jadi 3/8. Nah, kita lihat di sini desimal, di sini pecahan biasa. Kita harus samakan dulu jenis pecahannya untuk bisa dijumlahkan. Karena ini desimal, coba kita jadikan 3/8 ini menjadi desimal. Oke, 3/8 itu bisa diubah menjadi desimal. Caranya gini, 3 dibagi 8 adalah 0. Masih ada sisa 3. Kemudian ditambahi 0, ditambahi koma. 30 dibagi 8 itu 3. Masih ada sisa 6. Ya, 24 masih ada sisa 6. Tambah 0 lagi. 60 dibagi 8 7. 56 ya. 7 kali 8 berarti masih ada sisa 4. Tambahin 0 lagi. 40 dibagi 8 5. Sehingga 3/8 ini menjadi 0,375. Kemudian ditambahkan dengan 1,5. Nah, bisa hitung di sini
1,5 ditambah 0,375. Ini tetap 5, 7, 8, 1, komanya tetap. Jadi hasilnya adalah 1,875. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada pembagian, ada perkalian. Kita kerjakan dari depan ya, atau bisa nanti langsung keseluruhannya. Sebelum kita kalikan, ini kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan supaya nanti angkanya tidak terlalu besar. Kita lihat di sini 6 dan 15. Ini sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 tinggal 2, 15 dibagi 3, 5. 18 dan 20 ini sama-sama genap, bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 20 dibagi 2, 10. Oke, nah selanjutnya kita jadikan pecahan biasa. 11 kali 5, 55. Ditambah 2, 57. Jadi di sini 57 per 5 kali 2 kali 10, 20 ditambah 9, 29 per 10 ya. Kemudian dibagi, ini 7,2 sama saja dengan 72 per 10 karena di belakang koma ada satu angka sehingga per 10 kali 3 itu sama dengan 3 per 1. Setelah itu coba ini ada pembagian, kita jadikan perkalian, syaratnya yang belakangnya pembagian dibalik sehingga bentuknya menjadi 57 per 5 kali 29 per 10 kali 10 per 72 kali 3 per 1. Sebelum kita kalikan, coba kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ya, ternyata di sini ada 10, 10 sama-sama dibagi 10 tinggal 1, dibagi 10 tinggal 1. Kemudian apakah ada lagi? Ya, di sini ada 3 dan 72. Ini sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 72 dibagi 3 berapa? 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu 2. Sisa 1. 12 dibagi 3, 4. Ya, jadi 72-nya dibagi 3 menjadi 24. Kemudian apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Kita lihat di sini ada 57 dan 24. Ini juga sama-sama bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. 57 dibagi 3, 5 dibagi 3, 1, masih ada sisa 2. 27 dibagi 3, 9. Ya, sehingga ini sudah paling sederhana. Kita tinggal mengalikan 19 kali 29, nanti kali 1 kali 1, kemudian yang di bawah 5 kali 1 kali 8 kali 1. Oke, kita hitung sekarang 19 kali 29. 9 kali 9, 81. 1 kali 9, 9 ditambah 8, 17. 9 kali 2, 18. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Ini 1, 8 tambah 7, 15. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. Ini menjadi 551 per berapa? 5 kali 1 kali 8 kali 1, berarti 5 kali 8, 40. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 551 dibagi 40.
55 dibagi 40 tuh 1, masih ada berapa? Masih ada sisa 15. Kemudian 151 dibagi 40 itu berarti 3, masih ada sisa berapa? 3 kali 40 itu 120, berarti masih ada sisa 31 per 40. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Kita hitung yang pembagian dan perkalian dulu. 4,5 dibagi 1,5 ini sama dengan 45 per 10 ya, di belakang koma ada satu angka, dibagi 15 per 10. Kemudian ini pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian dan dibalik, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Ada 10 dibagi 10 1 dibagi 10 1. 15 dan 45 ini sama-sama bisa dibagi 15. Dibagi 15 1 dibagi 15 3. Sehingga 3 kali 1 dan 1 kali 1. 3 kali 1 3, 1 kali 1 atau sama dengan 3. Kemudian yang perkalian 8 kali 2 ya, 16. Kemudian ini tinggal penjumlahan dan pengurangan. 3 ditambah 27, jadi ini 3 ditambah 27 dikurangi 16 ya, 3 ditambah 27 ini 30, kemudian dikurangi 16 berapa? Ya, 14. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, kemudian ada pengurangan, ada pembagian. Ya, kita dahulukan untuk menghitung perkalian dan pembagian. 3,2 kali 7 langsung bisa kita kalikan. 32 kali 7. 2 kali 7 14, 3 kali 7 21, jadi 22. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya nanti ada satu angka di belakang koma, atau 22,4. Kemudian 54 dibagi 3, 5 dibagi 3 1 sisa 2, 24 dibagi 3 8. Sehingga sekarang tinggal penjumlahan dan pengurangan. Kita jumlahkan 5,6 ditambah 22,4. Kita hitung di sini. 4 tambah 6 10, 2 tambah 5 7 tambah 1 8, 2-nya turun, komanya di sini. Berarti ini hasilnya adalah 28,0 atau 28. Sekarang kita hitung pengurangannya. 28 dikurangi 16 sama dengan 10. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada pengurangan, ada pembagian. Kita hitung pembagiannya dulu. Ya, di sini 34,125 itu sama saja dengan 34125 per 1000 ya, dibagi 65 per 1. Nah, ini bisa kita ubah menjadi perkalian per 1000 kali 1 per 65. Sekarang kita coba sederhanakan. Di sini ada 5, ada 5. Itu pasti bisa dibagi 5. Oke, 65
65 dibagi 5, 6 bagi 5 1, sisa 1, 15 dibagi 5 3, sehingga 65 dibagi 5 sama dengan 13. Kemudian 34125 coba kita bagi 5, 34 dibagi 5 sama dengan ya 6, sisa 4. Kemudian 41 dibagi 5 8, sisa 1. 12 dibagi 5 2, sisa 2. 25 dibagi 5 5, sehingga 34125 dibagi 5 sama dengan 6825. Oke, sekarang kita bagi. Jadi 6825 kita bagi 13. 68 dibagi 13 berapa? 68 dibagi 13 ya 5 ya. Jadi ini kita bagi 13 1, ini kita bagi 13 5. Jadi masih ada sisa berapa? 13 kali 5 65, berarti ada sisa di 3. 32 dibagi 13 2, masih ada sisa berapa? 13 kali 2 itu 26, berarti masih ada sisa 6. Kemudian 65 dibagi 13 5, di hasilnya 525, sehingga 525 kita kalikan 1. Di sini 525 kali 1 525, terus 1000 kali 1 juga, berarti per 1000, atau ini sama dengan 525 kalau desimal, nolnya 3, berarti ada 3 angka di belakang, koma 123, komanya di sini, sehingga menjadi 0,525. Kemudian kita hitung pengurangannya ini, sehingga di sini menjadi 10,125 dikurangi 0,525. Kita hitung 10,125 dikurangi 0,525. 5 dikurangi 5 0, 2 kurangi 2 0, 101 dikurangi 5 berapa? Iya 0 6 ya, 96 ya, bukan 00, 96, sehingga 9 nya turun 9, jadi komanya juga tetap di sini 9,6. Jadi hasilnya adalah 9,6. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini bisa kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pengurangan ada perkalian. Bisa kita hitung pembagian dan perkaliannya dulu. Jadi ini kita hitung dulu. 23 dibagi 21/4, ini bisa kita jadikan pecahan biasa. 21/4 itu 2 kali 4 8 ditambah 1 9, jadi ini bisa menjadi 9/4. Sehingga kalau kita jadikan perkalian, ini 23/1 kali dibalik ya 4/9. Kemudian kita hitung 23 kali 4, 23 kali 4, 3 kali 4 itu 12, 2 kali 4 8 di 9. Jadi ini menjadi 92/9. Sekarang kita coba hitung perkaliannya. 3,7 sama dengan 37/10 kali 5/8. Sebelum kita kalikan, kita lihat di sini ada 5, ada 10, sama-sama dibagi 5. Ini 1 dibagi 5, ini 2, sehingga perkaliannya menjadi 37 kali 1 37, 2 kali 8 16. Sekarang kita lihat di sini menjadi
92/9 dikurangi 37/16. Ini kalau kita samakan penyebutnya, nanti angkanya agak besar. Coba kita jadikan pecahan desimal saja. Kita jadikan pecahan desimal. 92 dibagi 9. 9 dibagi 9 berapa? 1. 2 dibagi 9 berapa? 0. Sisa 2. Kita tambahin 0, tambahin koma. 20 dibagi 9 2. Sisa 2. Tambahin 0 lagi. 20 bagi 9 2 lagi. 9 kali 2 itu 18, berarti masih ada sisa 2 lagi, dan seterusnya nanti 2 2 2. Oke, kita berhenti aja 2 angka di belakang koma. Kemudian 37 dibagi 16. Jadi dikurangi 37 bagi 16. 37 bagi 16 itu 2. 16 kali 2 itu 32, berarti masih ada sisa 5. Kita tambahin 0 supaya bisa dibagi 16, tambahin koma di sini. 50 dibagi 16. 16 kali 3 itu 48 ya, berarti di sini 3, 48, berarti masih ada sisa 2. Kita tambahin 0 supaya bisa dibagi lagi 16. 1, masih ada sisa lagi 4, dan seterusnya nanti masih berlanjut. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja, sehingga 10,22 dikurangi 2,31. Jadi di sini 10,22 dikurangi 2,31. 2 dikurangi 1, 1. 102 dikurangi 3, 99. 9 dikurangi 2, 7. Sehingga hasilnya adalah 7,91. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini kalian coba sebagai latihan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini ada pengurangan, pembagian, perkalian. Kita kerjakan pembagian dan perkaliannya dulu. Ya, kita jadikan pecahan biasa. 1,8 itu 18/10 dibagi 1 kali 11 ditambah 3 14/11 kali 4 kali 15 68/15. Kemudian ini ada pembagian, kita balik sehingga menjadi 18/10 kali 11/14 kali 68/15. Kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Di sini ada 18 dan 14. Ini sama-sama genap, berarti kita bagi 2. Ini dibagi 2 9. 14-nya kita bagi 2 menjadi 7. Kita cari lagi apakah ada yang bisa disederhanakan. Ya, ternyata ini ada 9, ada 15. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Ini dibagi 3 menjadi 3. Ini dibagi 3 menjadi 5. Ada lagi yang bisa disederhanakan. Ya, di sini ada 10, ada 68. Kita bagi 2 bisa, ini menjadi 5. Ini dibagi 2 menjadi 34. Apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Oke, kayaknya sudah tidak ada. Sehingga kita kalikan 3 kali 11 kali 34. Ya. 3 kali 11 itu 33 kali 34. Kita hitung di sini. 33 kali 34. 3 kali 4 12, 3 kali 4 12, 13. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Sehingga menjadi ini 12, 9, 10, 11. Sehingga yang pembilangnya menjadi 11,22/11.
5 kali 7 35, 35 kali 5 kita hitung 35 kali 5, 5 kali 5 25, 3 kali 5 15, ditambah 2 17, sehingga menjadi 175. Ini hasil pembagian dan perkalian. Kemudian kita hitung dengan yang depan, pengurangan 7 3/5 dikurangi 1122 per 175. 7 3/5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 5 35 ditambah 3 38. Ini menjadi 38 per 5 dikurangi 1125 per 175. Selanjutnya kita coba kita samakan penyebutnya. 5 ini bisa menjadi 175 ya. Dikalikan berapa kira-kira? 17 dibagi 5 itu 3 ya. 17 dibagi 5 itu 3. Masih ada sisa 2. 25 dibagi 5 5. Berarti kali 35 ya. 5 menjadi 175 itu kalikan 35, sehingga nanti yang atas juga kita kalikan 35, sehingga penyebutnya menjadi 175. Oke, nanti penyebutnya menjadi 175. Ini tetap 175, ini juga tetap. Sekarang kita hitung 38 kali 35. 8 kali 5 40, 3 kali 5 15, tambah 4 19, 8 kali 3 24, 3 kali 3 9, ditambah 2 11, 0, ini 9 tambah 4 13, 1 tambah 1 tambah 1 3 1, sehingga menjadi 1 3 30. Nah, sekarang kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 1330 dikurangi 1122. 30 dikurangi 2 20. 8. 2 kurangi 2 0, 3 dikurangi 1 2. 1 kurangi 1 0, sehingga menjadi 208 per 175. 208 per 175 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 208 dibagi 175 itu 1, masih ada sisa berapa? 75, berarti 25 ditambah 8 di 33, sisanya 33 per 175. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini bisa kalian coba sebagai latihan. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.